Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jatim. Jumpa kembali bersama saya Yohanes Fandi dalam Info Jatim edisi 14 September 2024. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, penjabat Gubernur Jawa Timur menghadiri pembukaan MTQ Nasional, pengukuhan pengurus relawan teknologi informasi dan komunikasi Jawa Timur, serta pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info keagamaan. Sobat Jatim, penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional tahun 2024. Kegiatan bertempat di Samarinda pada Minggu 8 September 2024. Penjabat Gubernur Jatim mengungkapkan kebanggaannya terhadap kafilah Jatim yang telah mempersiapkan diri dengan baik untuk berkompetisi di dalam kancah nasional. Berikut liputannya. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-30 tahun 2024. Kegiatan berlangsung di Samarinda, Kalimantan Timur pada hari Minggu 8 September 2024. MTQ Nasional ke-30 ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan diikuti oleh peserta dari seluruh provinsi Indonesia. Presiden berpesan agar para peserta MTQ dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, seperti kejujuran, keadilan, perdamaian, dan persatuan. PJ Gubernur Adi berharap kafilah Jatim mampu menunjukkan prestasi terbaik, menjadi inspirasi bagi daerah lain, dan mempertahankan juara umum. Dari Samarinda, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info TIK, Sobat Jatim, pengurus relawan teknologi informasi dan komunikasi Jawa Timur resmi dikukuhkan. Pengukuhan ini dilakukan pada Jumat 6 September 2024 di kantor Dinas Kominfo Jawa Timur. Relawan TIK Jawa Timur berkomitmen untuk terus memberdayakan masyarakat melalui penguatan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pengurus Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK periode 2024-2028 resmi dikukuhkan pada Jumat 6 September 2024 di kantor Dinas Kominfo Jatim, Surabaya. Turut hadir dalam agenda pengukuhan Kepala Dinas Kominfo Jatim Selita Nanda Dewi Agustin dan Ketua Umum Relawan TIK Indonesia Fajar Eridianto. Adapun para pengurus harian relawan TIK periode 2024-2028 yang baru dilantik ialah Ketua Umum Relawan TIK Muhajir Sultanul Aziz, Wakil Ketua Relawan TIK M. Isman Roziki, Sekretaris Mei Santi, dan sebagai Bendahara Erlina Dwi Nazifah. Dalam arahannya, Kepala Dinas Kominfo Jatim Selita Nanda Dewi Agustin menyampaikan, kemampuan digital merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing individu maupun masyarakat. Namun tidak semua masyarakat memiliki akses dan kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi digital. Sehingga, peran komunitas menjadi sangat penting dalam menjembatani kesenjangan digital ini. Dengan solusi yang tepat dan kolaborasi yang kuat, Selita menuturkan, diharapkan relawan TIK dapat menciptakan masyarakat digital yang lebih inklusif dan sejahtera. Sedangkan, sebagai Ketua Relawan TIK periode 2024-2028 yang baru dilantik, Muhajir Sultanul Aziz menyampaikan, semangat yang dibawa dalam kepengurusan kali ini adalah solidaritas, integritas, dan berkelas yang pastinya akan menjadikan relawan TIK Jawa Timur ini lebih solid lagi. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Selanjutnya di info olahraga, Sobat Jatim, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi membuka gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 Aceh Sumatera Utara pada Senin 9 September 2024. Dalam kegiatan yang berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Aceh ini, Presiden Jokowi mengatakan PON merupakan wadah pencarian atlet-atlet terbaik bangsa dan ajang untuk mempererat persatuan. Berikut laporannya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi membuka Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumatera Utara pada Senin 9 September 2024. Pembukaan berlangsung di Stadion Harapan Bangsa.
stadion yang berada di Aceh itu dipadati masyarakat yang menyaksikan momen bersejarah dan ajang olahraga terbesar di Indonesia. Presiden Jokowi mengapresiasi pemerintah daerah dan masyarakat Aceh yang telah menjadi tuan rumah penyelenggara PON ke-21. Kepala negara menegaskan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara bukan sekedar kompetisi, melainkan juga ajang untuk melahirkan atlet-atlet terbaik bangsa. Presiden Jokowi pun berpesan hal yang lebih penting dari PON ini adalah ajang untuk semakin mempererat persatuan dan memperkokoh tali persaudaraan sebagai sebuah bangsa. Oleh sebab itu, Presiden meminta untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Dari Aceh, tim Info Jatim melaporkan. Dari ujung Jawa Timur Pulau Jawa, semangat baru muncul dan semakin berkibar. Jawa Timur dengan segala kekayaannya siap menjadi gerbang Nusantara baru. Nusantara baru yang terhubung erat dengan jaringan transportasi laut yang luas. 70% trayek tol laut di Indonesia berpusat di Jawa Timur. Ini artinya, dari Jawa Timurlah, komoditas berkualitas bersumber dan mengalir menuju seluruh penjuru negeri, termasuk menuju Nusantara baru. Letak geografis Jawa Timur yang strategis menjadikan Jawa Timur sebagai titik sentral dan konektivitas logistik nasional. Bandara dan pelabuhan yang terhubung dengan konektivitas jalan yang memadai menjadi integrasi sempurna bagi pergerakan barang dan jasa yang efisien dan efektif. Dengan kawasan industri terluas dan terintegrasi dengan pelabuhan, siap menjadi pusat logistik terbesar di Indonesia. Menjadi magnet bagi investasi global, memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat produksi Indonesia. Bukan hanya infrastruktur yang mumpuni, Jawa Timur juga kaya akan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Kampus-kampus ternama di Jawa Timur mencetak lulusan-lulusan berkualitas di segala bidang. Pembangunan kawasan ekonomi khusus semakin memperkokoh posisi Jawa Timur menjadi pusat pengembangan teknologi. Dengan potensi yang begitu besar, Jawa Timur bergerak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi dari seluruh dunia. Posisi Nusantara, ibu kota baru Indonesia, semakin memperkuat posisi Jawa Timur sebagai epicentrum Indonesia. Jawa Timur hadir sebagai lumbung pangan nasional, terus menjadi provinsi penyuplai utama bahan pangan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Komoditas seperti padi, jagung, telur, dan daging terus diproduksi secara optimal. Ayo, bersama-sama kita bangun Jawa Timur yang lebih maju dan sejahtera dengan segala potensi yang dimiliki. Dari Jawa Timur, gerbang Nusantara baru. Nusantara baru, Indonesia maju. Beralih ke info kerjasama internasional, Sobat Jatim, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdir melakukan kunjungan ke Surabaya guna memantau program sanitasi pada Selasa 10 September 2024. Program air minum dan sanitasi di Kampung Jalan Ambengan Selatan ini merupakan program kolaborasi Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat dan United States Agency for International Development atau USAID. Mari kita simak liputan selengkapnya. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdir melakukan kunjungan ke Kampung Jalan Ambengan Selatan, Kelurahan Pasar Keling, Surabaya. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa 10 September 2024. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung program penyediaan air minum dan sanitasi yang diimplementasikan di daerah tersebut. Communication and Outreach Specialist United States Agency for International Development atau USAID Ahmad Dardin menjelaskan pihaknya mendukung program pemerintah kota Surabaya di sektor air minum. Dalam kunjungan tersebut, Kamala Shirin menyatakan bahwa program ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kerjasama bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia, khususnya di bidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Kemudian di info ekonomi, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar misi dagang bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Kegiatan yang dilaksanakan di Medan pada Rabu 11 September 2024 ini bertujuan untuk memfasilitasi para pelaku usaha dari kedua provinsi untuk menyebarluaskan potensi produk dan meningkatkan integrasi perdagangan dalam negeri. Berikut liputan selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar misi dagang bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Grand Mercure, Kota Medan pada Rabu 11 September 2024. Misi dagang dibuka oleh Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prof Jawa Timur Beni Sampirwanto yang mewakili penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono. Beni menyampaikan, misi dagang merupakan upaya Pemprov Jatim untuk mempertemukan para pelaku usaha dari Jawa Timur dan Provinsi Mitra dalam menyebarluaskan potensi produk industri, perdagangan, perikanan, dan peluang investasi lainnya dalam rangka meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri. Mewakili penjabat Gubernur Sumatera Utara, Basarin Yunus Tanjung, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan pentingnya sinergi antara kedua provinsi dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gelar misi dagang antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Sumatera Utara ini ditutup dengan nilai komitmen transaksi mencapai 453 miliar rupiah. Tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Yohanes Fandi pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.